Ubud Writers and Readers Festival di Bali, dan hadir dalam Hutan Kayu International Literary Biennale tahun 2003. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Dia adalah koordinator budaya di Alliance Française Denpasar. Ladies and gentlemen, please welcome Ware Husatsana. Ambang petang. Sore hari bagimu bukan tetes terakhir cahaya matahari atau genangan bayang pada sebatang pohon mati yang menyisakan noda waktu di sela topiku. Bukan pula pemandangan di ambang petang di mana taman terasa begitu lengang untuk lelaki tua yang seharian sendirian. Kini, apa yang ingin kau kenal? Kisah embun dan rumputan, senyum tentram gubuk garam, atau jalan setapak ke masa silam menyusuri hutan bakau, di mana gaung genta dan doa berayun perlahan di udara yang penuh wangi dupa. Sebab segalanya tercipta begitu saja. Berhentilah bertanya. Kiasan daging apel, dosa asal yang kekal, biarkan terbaca dalam sebaris sajak yang bijak, di mana seekor ulat diam-diam menyelinap ingin menjadi lambang cinta suci yang percuma. Kini, apa yang kau cemaskan? Ledakan bom di senyap pagi, atau seseorang bunuh diri melompat dari lantai 7 dan polisi menemukan surat untukmu di saku bajunya. Di sini, semuanya telah berubah. Sore yang kemarin petang tak lagi bersilang jalan dengan sore yang sekarang. Tamatlah seharian riang bagi kadal yang bercinta di batuan. Sehari yang murung untuk elang gunung yang kasmaran sendirian. Sehari yang menyusup ke dalam telinga, membujuk siapapun untuk percaya bahwa kita hidup di negeri maya dunia ketiga, di mana rawa-rawa dan muara digenangi pestisida. Dan di tepi jagat raya, bumi baru telah tercipta, menunggu datangnya penghuni pertama, manusia yang bukan kiasan atau tiruan dari sorga. Sebab segalanya sirna begitu saja, belalang kehilangan pematang ketika kita bergegas mencari jalan pulang. Berhentilah bertanya. Biar kulemparkan topiku ini ke udara, agar tetes cahaya menggenangi wajah kita. Pujian bagi tanganmu. Tanganmu seperti senja hilang cahaya. Tanganmu seperti dua bayang bersilang di petang yang lengang. Setiap kali kata punya goa dan jejak rahasia. Tanganmu menuliskannya. Menulisnya sambil mengenang aku laki-laki sia-sia yang datang padamu di usianya yang hampa. Tanganmu seperti gerimis yang ingin menghapus tangis, yang ingin mengusap pilu langit biru,
Tanganmu seperti mata si mati di pagi hari yang menembus hutan bayang, yang menggemakan gaung murung di dinding-dinding, di puing-puing kota masa tua ibumu. Aku laki-laki yang membaca semua sajakmu, mendatangimu, mengigaukan tangan yang lebih lembut dari maut, mengigaukan tangan yang lebih lengang dari petang. Aku laki-laki yang sesat di baris pertama. Tak percaya, sungguh tak percaya. Kenapa di akhir kata seseorang terbawa rasa hampa? Kenapa cerita tentang sorga tak membuatnya bahagia, tak menjadikannya sukacita, seperti ketika kecil dulu, terlena seharian di sisi ibu. Tanganmu, buah-buah kenari yang berjatuhan sepanjang hari. Tanganmu senyap batu beradu di dasar kolam yang menunggu. Tanganmu, tanganku, tangan waktukah yang lunglai, hilang lambai. Aku dan maut datang dengan wangi bunga yang sama. Maut dan aku berbagi derita, rahasia kecupan pertama, tapi bukan dalam sajakmu. Notre Dame kepada Ali Sugiharjanto. Kata siapa daging harus menggenggam duri di bumi agar paham lagu sorgawi. Seperti sejengkal sesal dari ajal, gerbang lengang Notre Dame kubuka perlahan dengan hening doa. Cuma debu bisiku. Ya melulu debu, tapi itu bukan daging waktu, bukan daging dan darah waktu. Seperti orang-orang, seperti harapan si miskin, dalam remang kuulurkan dengan bimbang lilin redup 10 perang. Aku raba segala yang dulu ingin ku raba, aku sentuh semua yang dulu tak bisa ku sentuh. Oh, gigilnya bulu-bulu salju bulan Januari. Sia-sianya mantel kumal sepanjang musim. Sepanjang musim tersalib aku di bangku kayu, jadi si tua rabun, senasib malaikat ingkar yang terusir, mengharap secercah cahaya memulihkan penglihatannya. Cahaya langit menyilaukan yang terpantul dari kubah kaca aneka warna, biru, hijau, bahkan mungkin tak berwarna, lurus menembus, membasuh keruh mata, menembus samar ingatan suatu senja, saat aku merasa menyaksikan anak Tuhan terpilih, tengadah pasrah, remang jadi bayang, jadi pahatan bisu di dinding. Ah, ngilunya luka berkarat di lambung, di telapak kaki, di kedua belah tangan. Pilunya aku, pilunya. Semua kini melulu debu, segalanya melaju cuma jadi remah waktu. Tapi di katedral ini
raja-raja agung diurapi, orang-orang besar diberkati. Kusentuh, kucium harum wangi jubah mereka, ujung lidahku terasa pecah, terasa getir, tercecap pahitnya takdir, tercecap amis asin tetes liur si miskin. Oh, perjamuan terakhir, ratapan yang dikekalkan sesal di tembok berlumur, yang dikekalkan di langit, cucuran darah di kening yang berduri, mahkota sunyi sorgamu. Darah yang deras mengalir, menggenangi roti suci tak beragi remahan nyeri. Bercampur baur di anggur, tetesan pilu tangisku. Suara paro lonceng tua sebelum ajal, memanggil keluh sesal si penyangkal. Berdentang lagi 3 kali, menggenapi amar ampunan sepagi ini. Sakitnya lembut daging menggenggam duri, nyerinya kini sayat hari digarami hasil mimpi. Maka di kamar kaca pengakuan dosa, ingin kulunasi hutang piutang kehidupan. Bersamamu mati berkali-kali, bangkit berkali-kali. Terima kasih. So can you karya Anda berdua yang tadi setidaknya yang tadi dibacakan, yang menarik perhatian atau menarik buat saya adalah adanya perpindahan konteks dalam, terutama mungkin puisi yang ketiga yang berjudul Notre Dame itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya contekan ini. Ini Anda dan juga sejumlah penyair Indonesia juga banyak menulis puisi atau karya lain ketika berkelana atau traveling ya di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jarak geografis dan jarak kultural ini mempengaruhi proses kreatif Anda. Terima kasih, Mendet. Sambil menjawab pertanyaan dari Mendet tadi, saya kira kalau kita berbicara sejarah, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang memori kolektif kita. Jadi di situ sebenarnya ada kedekatan antara seorang sastrawan dengan ahli sejarah. Jadi sama-sama tugasnya adalah merawat ingatan sekaligus melawan lupa, bagian yang paling masif di negeri ini. Ahli sejarah selalu mengatakan bila ada sesuatu di dalam masyarakat yang tak bisa dikatakan atau tak bisa diucapkan, maka disitulah sebenarnya ada satu persoalan yang oleh ahli sejarah bisa dikejar dan juga oleh para sastrawan bisa dituangkan. Di situ bisa bertemu kemungkinan kita untuk melakukan semacam perluasan kesadaran sebagai masyarakat untuk melihat, menyelesaikan masa lalu sekaligus menyelamatkan masa depan. Belum lama ini saya menjadi moderator dalam suatu diskusi peluncuran buku Lobakan, sebuah kumpulan cerpen yang ditulis dengan tema dasar yaitu cerita seputar tragedi 65-66 di Bali, ditulis oleh pelaku-pelaku sejarah korban sekaligus oleh generasi sebelumnya atau sesudahnya. Di dalam kaitan itulah saya menyadari bahwa kumpulan itu bukan semata bisa dianggap sepenuhnya satu realitas imajiner. Bahkan dalam tahapan tertentu itu semacam bagian kenangan, terus angan-angan dan juga pengharapan. Sehingga dalam sisi tertentu maka kehadiran karya sastra macam itu bisa dianggap semacam dokumen sosial yang bisa menjadi penyanding maupun pembanding dari para ahli sejarah. Kalau para ahli sejarah bekerja di
wilayah yang objektif, rasional, dan faktual, kepala sastrawan dengan caranya sendiri merawat ingatan melalui sesuatu yang subjektif, tapi karena ada konteks sejarahnya, maka disitulah diuji kematangan para sastrawan. Maka karya-karya seperti Air Laksana sebenarnya menunjukkan kematangan yang harus ditiru para ahli sejarah yang mudah dipesan itu. Di situ ada kemampuan untuk mengelola secara ironi dan menyadarkan masyarakat ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara leluasa karena ada stigma, ada bermacam-macam tirani estetika, tirani dari rejim dan sebagainya. Pertanyaannya belum dijawab. Itu pertanyaannya sama. Jadi sebenarnya untuk itulah perlu kita ada yang disebut jarak kreatif. Jarak ini Jarak ada kreatif itulah sebenarnya bukan soal di luar negeri atau tidak. Bukan seorang sastrawan atau seorang ahli sejarah harus mampu jarak kreatif itu supaya dia bisa bersikap cerdik. Sikap kritisnya matang, terlatih sekaligus cerdik. Dengan demikian maka karya-karyanya tidak semata-mata semacam kunjungan pariwisata saja, tapi dia mampu melihat, mungkin kalau dari luar melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, dan termasuk melihat kemungkinan kota-kota yang didatangi atau disinggahi sebagai persepsi orang yang dari negeri yang jauh.